Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anasa Fitri, mahasiswa Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Hairun Ternate. Saya semester 5, kelas C. Jadi di video kali ini saya akan membuat video ujian akhir semester dari mata kuliah Perangkat Pembelajaran Anak Usia Dini. Jadi di video ini saya akan menjelaskan program tahunan, beban belajar, dan kalender pendidikan. Simak terus videonya ya. Jadi program tahunan PAUD adalah sebuah rencana kegiatan pembelajaran yang disusun untuk jangka waktu 1 tahun. Program tahunan yang disingkat menjadi PROTA ini menjadi pedoman bagi guru PAUD dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Program tahunan PAUD memuat berbagai kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan anak usia dini, baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Jadi, tujuan program tahunan di PAUD yang pertama yaitu memandu pembelajaran, memberikan arah yang jelas bagi guru dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian ada menjamin kelengkapan materi. Jadi, menjamin kelengkapan materi, memastikan semua aspek perkembangan anak tercakup dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian mempermudah evaluasi. Jadi mempermudah evaluasi yaitu memudahkan guru dalam menilai perkembangan anak. Kemudian menyajikan informasi kepada orang tua. Menyajikan informasi kepada orang tua yaitu memberikan informasi kepada orang tua tentang kegiatan yang akan dilakukan anak selama 1 tahun. Komponen utama program tahunan di PAUD yaitu yang pertama ada identitas. Di dalam identitas ada nama lembaga PAUD, kemudian kelas, tahun ajaran. Kemudian ada tema. Di dalam tema ada tema-tema besar yang akan diangkat selama 1 tahun. Kemudian ada subtema. Subtema yang terkait dengan tema besar. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran adalah tujuan yang ingin dicapai dalam setiap tema atau subtema. Kemudian kegiatan pembelajaran. Berbagai kegiatan yang akan dilakukan seperti bermain, bernyanyi, bercerita, menggambar, dan lain-lain. Dan ada media pembelajaran. Jadi media pembelajaran ada alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Terus selanjutnya yaitu penilaian, cara menilai perkembangan anak, dan jadwal pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Jadi cara membuat PROTA pendidikan anak usia dini yang pertama itu analisis kurikulum. Jadi analisis kurikulum di dalamnya itu pelajari kurikulum PAUD yang berlaku dan identifikasi kompetensi dasar yang harus dicapai. Kemudian tentukan tema. Pilih tema-tema yang menarik dan relevan dengan kehidupan anak. Kemudian buat subtema. Bagi tema besar menjadi subtema yang lebih spesifik. Setelah itu tentukan tujuan pembelajaran. Buat tujuan pembelajaran spesifik, terukur, relevan, dan realistis. Kemudian, rencanakan kegiatan pembelajaran. Jadi, rancang kegiatan pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Kemudian, pilih media pembelajaran. Gunakan media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami anak. Dan setelah itu tentukan cara penilaian. Gunakan berbagai cara penilaian seperti observasi, dokumentasi, dan penilaian hasil karya anak. Dan yang terakhir, susun jadwal. Buat jadwal yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi anak. Contoh tema dan subtema PAUD. Yang pertama itu tema keluarga. Tema keluarga, subtemanya anggota keluarga, pekerjaan orang tua, dan rumahku. Kemudian ada tema diri sendiri. Nah, temanya diri sendiri, subtemanya bagian tubuh, perasaan, kebiasaan sehari-hari. Dan setelah itu ada tema alam sekitar. Subtemanya tumbuhan, hewan, dan cuaca. Dan itu contoh-contoh tema dan subtema. Contoh tema, kenapa PROTA PAUD itu sangat penting? Karena menjamin kualitas pembelajaran. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih terarah dan efektif, membantu perkembangan anak. Jadi, anak dapat belajar dengan optimal dan sesuai dengan tahap perkembangannya. Kemudian, memudahkan komunikasi dengan orang tua. Orang tua dapat mengetahui perkembangan anak secara berkala. Kemudian di sini ada contoh gambar PROTA program tahunan PAUD.
selanjutnya yaitu pengaturan beban belajar anak usia dini. Pengaturan beban belajar untuk anak usia dini berbeda dengan anak yang lebih besar. Pada usia dini, anak-anak sedang dalam tahap eksplorasi dan bermain sambil belajar. Oleh karena itu, pengaturan beban belajar harus disesuaikan dengan karakteristik perkembangan anak usia dini. Dan yang selanjutnya yaitu pengaturan beban belajar anak usia dini. Mengapa sih pengaturan beban belajar penting untuk anak usia dini? Nah, karena mencegah kelelahan. Anak usia dini memiliki rentang perhatian yang pendek. Beban belajar yang terlalu berat dapat membuat mereka cepat bosan dan lelah. Memastikan perkembangan optimal. Beban belajar yang tepat akan mendukung perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan fisik anak secara opsional. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Anak-anak akan lebih antusias belajar jika kegiatan pembelajaran dirancang dengan menyenangkan dan menarik. Cara membuat pengaturan beban belajar untuk anak usia dini. Yang pertama itu perhatikan tahap perkembangan. Sesuaikan kegiatan pembelajaran dengan tahap perkembangan anak, apakah itu sensori motor, praoperasional, atau operasional konkret. Libatkan berbagai indera, gunakan berbagai macam alat peraga dan media pembelajaran yang melibatkan panca indera anak untuk merangsang minat belajar. Kemudian ada buat kegiatan yang menyenangkan. Buat kegiatan belajar yang menyenangkan dan interaktif seperti bermain peran, menyanyi, menari, atau bercerita. Setelah itu, variasikan kegiatan. Jangan monoton, ganti-ganti kegiatan agar anak tidak bosan. Berikan waktu istirahat yang cukup di antara kegiatan belajar. Dan yang terakhir, libatkan orang tua. Libatkan orang tua dalam proses pembelajaran anak di rumah. Setelah itu, perhatikan durasi. Jangan terlalu lama dalam satu kegiatan, cukup 15-20 menit untuk anak usia dini. Dan di sini ada contoh gambar pengaturan beban belajar. Kemudian yang terakhir ada kalender pendidikan. Kalender pendidikan PAUD adalah sebuah jadwal atau rencana tahunan yang berisi rangkaian kegiatan pembelajaran dan non-pembelajaran yang akan dilakukan di lembaga PAUD. Kalender ini berfungsi sebagai panduan bagi guru, orang tua, dan anak-anak dalam mengatur waktu dan kegiatan selama 1 tahun ajaran. Tujuan kalender pendidikan. Tujuan kalender pendidikan PAUD yaitu memudahkan perencanaan, membantu guru dalam merencanakan kegiatan pembelajaran secara sistematis dan terstruktur, meningkatkan efisiensi, membantu guru dalam mengelola waktu dan sumber daya yang ada, menjaga konsistensi, memastikan kegiatan pembelajaran berlangsung secara berkelanjutan dan tidak terputus-putus. Setelah itu memberikan informasi kepada orang tua tentang kegiatan yang akan dilakukan di sekolah sehingga orang tua dapat ikut terlibat menjadikan pembelajaran lebih menarik. Dengan adanya variasi kegiatan yang terencana, pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan tidak membosankan bagi anak. Unsur-unsur yang biasanya terdapat dalam kalender pendidikan PAUD, yang pertama itu ada tema bulanan. Tema besar yang akan dipelajari setiap bulannya. Kemudian ada subtema mingguan. Subtema mingguan, pembagian tema bulanan menjadi subtema yang lebih spesifik setiap minggunya. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran seperti bermain, menyanyi, bercerita, dan lain-lain. Perayaan hari besar, peringatan hari besar nasional atau agama, liburan, jadwal liburan sekolah. Kemudian ada evaluasi, jadwal pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Kemudian ada cara membuat kalender pendidikan PAUD. Yang pertama itu tentukan tahun ajaran. Sesuaikan dengan tahun ajaran yang berlaku di lembaga PAUD Anda. Kemudian 2, identifikasi tema besar. Jadi pilih tema-tema yang relevan dengan perkembangan anak usia dini dengan sesuai kurikulum yang berlaku. Kemudian contoh tema. Contoh tema yang contohnya itu alam, keluarga, transportasi, dan lain-lain. Kemudian yang 3 itu buat jadwal kegiatan.
Bagi tahun ajaran menjadi semester atau triwulan, tentukan tema bulanan dan subtema mingguan, rancangan kegiatan pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan usia anak. Libatkan berbagai macam kegiatan seperti bermain, menyanyi, bercerita, menggambar, dan kegiatan fisik. Kemudian selanjutnya itu sesuaikan dengan kalender akademik. Perhatikan hari libur nasional, hari besar keagamaan, dan jadwal ujian jika ada. Kemudian selanjutnya itu libatkan semua pihak. Ajak guru, orang tua, dan bahkan anak-anak untuk memberikan masukan. Anak-anak itu jika memungkinkan ya, untuk memberikan masukan dalam pembuatan kalender. Kemudian yang keenam yaitu buat kalender yang menarik. Gunakan gambar-gambar yang menarik dan warna-warna yang cerah untuk membuat kalender lebih menarik bagi anak. Kemudian ada evaluasi dan revisi. Evaluasi kalender secara berkala dan lakukan revisi jika diperlukan. Dan ini adalah salah satu contoh gambar kalender pendidikan PAUD. Dan ini adalah salah satu contoh gambar kalender pendidikan PAUD. Dan ini adalah salah satu contoh gambar kalender pendidikan. Itu tadi penjelasan dari PROTA, program tahunan, beban belajar, dan kalender pendidikan. Semoga yang melihat video ini bisa memahami dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.